Dan insya Allah akan bersidang pada hari Selasa tanggal 28 Juli yang akan datang. Dengan materi adalah ganti rugi. Baru itu menjelaskan bahwa ganti rugi hanya boleh dimintakan manakala terjadi penghentian penyidikan dan penuntutan. Sementara dalam perkara ini kan tidak terjadi. Yang terjadi hanya persoalan tidak sahnya penangkapan dan penahanan. Jangan salah loh Mbak, ini menggunakan APBN loh, bukan Polda yang bayar. Bukan di reskrim juga, uang rakyat yang bayar. Jadi UNJ nggak mau konfres tentang ijazahmu itu karena UNJ itu malu pernah punya siswa seperti kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Manfaat Kental. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan selalu senantiasa sehat walafiat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, seperti biasa kita bakalan mereaction kembali berita update tentang pra peradilan Bang Roy Suryo dan juga berita yang lain, dan tentu saja hal ini masih berhubungan dengan ijazah. Nah, belum selesai satu bab, kini muncul lagi bab berikutnya. Nah, Roy Suryo kembali melangkah ke meja hijau dengan mengajukan pra peradilan ketiga. Apakah kira-kira akan diterima? Nah, kali ini bukan sekedar menggugat proses hukum, tetapi juga menuntut ganti rugi sebesar 210 juta terkait upaya jaksa yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya. Nah, langkah ini langsung memancing beragam komentar publik. Ada yang menilai itu adalah hak setiap warga negara untuk mencari keadilan. Namun tak sedikit pula yang menyindir mengapa di tengah narasi pembelaan kebenaran justru kini muncul tuntutan ganti rugi bernilai ratusan juta rupiah kayak gini. Nah, apakah ini murni perjuangan hukum atau justru membuka babak baru yang semakin menyita perhatian publik? Dan saya dengar 210 juta itu bukan diambil dari siapa, tapi bakalan diambilkan dari APBN. Artinya uangnya rakyat, uangnya saya yang bakal dikasih ke Roy Suryo. Mudah-mudahan tidak diterima ya. Oke teman-teman, tanpa panjang lebar lagi kita langsung aja ke video yang pertama. Salah satu bentuk penyalahgunaan pra peradilan. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka permohonan pra peradilan pemohon sudah tidak relevan lagi. Menimbang bahwa tindakan pemohon mengajukan permohonan pra peradilan terkait penetapan tersangka setelah pelimpahan perkara dan setelah pra peradilan pertama mencapai tahap kesimpulan adalah bentuk nyata upaya untuk menunda-nunda dan mengganggu proses pemeriksaan pokok perkara. Betul. Upaya ini adalah salah satu bentuk penyalahgunaan pra peradilan. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka permohonan pra peradilan pemohon sudah tidak relevan lagi sehingga sudah sepatutnya dinyatakan ditolak untuk seluruhnya. Tolak. Menimbang bahwa oleh karena permohonan pra peradilan ditolak untuk seluruhnya, maka Tolak itu yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pemohon sejumlah nihil. Mengingat pasal 89, pasal 160 ayat 3, pasal 163 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 dan peraturan undang-undangan lain yang bersangkutan, mengadili: 1. Menolak permohonan pra peradilan pemohon untuk seluruhnya. 2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil. Pahala Jokowi terus mengalir. Puisi ini untuk para pendusta. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyadarkan mereka. Kelak di akhirat, hari ketika seluruh rahasia dibuka, ada seorang hamba yang terkejut melihat timbangan pahala. Ia berkata, "Ya Rob, dari mana semua pahala ini?" Lalu terdengar jawaban yang menenangkan. Caci, memfitnah, tanpa alasan yang benar. Maka sisi dulu, mau tertawa dulu. Jangan bangga melukai sesama. Jangan merasa hebat karena mampu menjatuhkan orang lain. Sebab lisan dan jemarimu akan menjadi saksi atas semua yang kau lakukan. Bila benar, tidak diterima. Bila belum pasti, tahanlah ucapan. Karena dia ini masih ada upaya lagi pra peradilan nih oleh Bang Roy Suryo nih. Mudah-mudahan tidak diterima nih ya. Oke, makanya jangan lawan orang baik. Aduh, ini lagi. Ada dibalikin. Inilah yang ditunggu-tunggu. Saya pun juga sebenarnya menunggu ya. Gitu. Tapi kemudian saya memang akhirnya dipercepat ya. Saya mengambil ijazah ini ya. Karena apa? Karena ada fitnahan yang sangat luar biasa. Wih. Ya. Tapi bukan berarti gara-gara fitnahan itu kemudian mereka merasa berjasa. Tidak. Wah, gimana tentang kamu Gimana tentang kamu itu yang menuduh Pak Jokowi
ijazahnya palsu. Nah, kalau kayak gitu aja udah marah-marah kayak gini. Richard Utajulu, kemudian Taufik Bilbake, Anda tetap harus mempertanggungjawabkan statement Anda. Karena apa? Meskipun Anda ngeles barusan, ya, saya tidak pernah mengatakan ijazahnya asli Mas Roy atau ijazahnya palsu. Iya, tapi framing Anda itu membuat masyarakat kemudian menuduh saya ijazahnya palsu. Bahkan Anda sempat mengatakan sama ini ketika ngobrol, ya, dengan Yahya Muhammad kalau nggak salah, ya. Anda ngobrol dan kemudian mengatakan ya ini palsu. Bahkan Anda mengucapkan kata-kata yang kasar itu. Dan nggak perlu di take down ya, semua sudah disimpan, semua sudah di save ya, oleh kuasa-kuasa hukum saya. Oh ya? Di download semua, jadi lengkap link URL-nya lengkap dengan rekamannya. Nah, jadi ujung dari sebuah studi tentu adalah ijazah. Makanya kemudian ijazah itu nanti akan kita munculkan satu persatu. Tadi siang di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, saya juga menunjukkan kembali ijazah-ijazah yang dulu selalu saya tunjukkan. Yang pertama adalah ijazah S1, strata 1 dari Universitas Gadjah Mada. Ya, ini. Jadi ini ijazah S1 saya. Nah, ini yang pernah kemarin dipermasalahkan oleh termul-termul itu. Dan termul mempermasalahkan juga akan kena akibatnya. Karena mereka mempertanyakan katanya ijazah ini palsu. Iya, bukan palsu, Pak. Bukan palsu. Iya, percaya ijazahnya ini asli. Percaya. Tapi, masa iya wisuda dulu baru ujian akhir? Kan gak masuk akal. Mereka mengatakan kok namanya beda ya. Bahkan ada yang dulu sok pinter nyari di PDDikti yang pangkalan data Dikti, yang orangnya sering ngomong, dan barusan dia juga ngomong katanya akan menggeruduk UNJ. Jangan-jangan mau membakar UNJ karena dia tukang bakar, seringnya mengancam dia. Kemarin dia mengancam bakar Kejati gitu. Ya, orangnya sama itu yang dia sempat sok pinter lihat di PDDikti nama Roy Suryo Udoronya Roy Suryo Noto Diprojo tidak ada S1-nya. Lah memang waktu itu nama saya di tahun 91 itu memang masih Roy Suryo Udoro. Dan kebetulan ketika saya kemudian mengambil S2, nama saya menjadi di sini KRMT, Kanjeng Raden Mas Tumenggung. Kalau tadi masih Raden Mas Roy Suryo. Kalau mau lengkap di sini sebenarnya belakangnya ada Noto Diprojo. Tapi waktu itu tidak tertulis di sini. Jadi ini dua-duanya asli. Lu kok bisa dua-duanya asli? Kapan ganti nama? Ini. Ganti namanya itu ada sertifikatnya. Ada perubahan nama dan ini diakui oleh negara karena dikeluarkan oleh Keraton Puro Pakualaman. Jadi ada yang mengatakan, "Oh, itu bukan keraton." Itu namanya orang nggak ngerti sejarah. Di Jogja itu ada Dwi Tunggal, Keraton Puro. Jadi Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Diningrat dengan Puro Pakualaman. Saya menjadi bagian dari Puro Pakualaman. Dan saya mendapatkan pergantian nama dari Roy Suryo Udoro menjadi Kanjeng Raden Mas atau Tumenggung Roy Suryo Noto Diprojo. Waktu itu saya sebagai Bupati Anom, Bupati yang muda. Itu pada tahun 2002 ya, 2002 saya ganti nama. Kemudian saya berubah lagi menjadi Bupati Sepuh atau Bupati yang senior ya. Nah, kalau dalam istilah mungkin kepolisian tadinya mungkin masih AKBP, lah ini Kombes gitu ya. Jadi udah naik. Meskipun pangkatnya masih KRMT. Tapi saya Bupati Sepuh yang sudah senior. Itu saya dapatkan di tahun 2014 saya kalau nggak salah. Iya betul, 2014. Jadi namanya Roy Suryo. Ya. Kalau orang udah salah tuh ya pasti banyak bicara untuk menutupi kesalahannya. Ya emang begitu. Baru disinggol dikit aja udah mangap-mangap ya kan. Giliran nyenggol, nah bilangnya nih 99% ijazah Pak Jokowi palsu. Pak Jokowi santai aja tuh ya kan. Coba kita lihat di sini ya. Nih aneh tapi nyata nih, sumbernya di mana ya? Prosedur pendidikan S3 Roy Songep. Aduh kok Roy Songep Bang. Roy Suryo. 2016 masuk UNJ tapi langsung ambil cuti. 2020 aktif kuliah lagi. 2022 masuk penjara tapi mengaku masih berstatus mahasiswa. Jadi Maret 2024 wisuda dan dinyatakan lulus S3. Januari 2026 baru mengikuti ujian. Wisuda dulu baru ujian, keren kan? Keren UNJ. Aduh, aku mau masuk juga ke sana ya kan. 13 Juli 2026 naskah disertasi baru diunggah ke situs kampus. Penjelasan dari Abang Bil nanti ya. Oke, kita lanjut ke video berikutnya. Hakim hebat sudah kebaca taktik Roy Suryo. Kita tidak bermain-main, tidak mempermainkan. Karena gini, mempermainkan hukum KUHAP yang baru dengan ada celah itu adalah pelanggaran. Jadi maksud Anda kok. Mas Roy bermain-main. Bermain-main. Saya salah. Tapi saudara sepertinya main-main. Ini menurut saya. Oke. Anda sepakat. Anda sepakat. Pendapat Anda. Tidak bisa dikatakan bermain-main. Ini serius kita permasalahan. Anda melihat ini strategi hukum dari tim Bukan kuasa hukum Roy Suryo. strategi hukum. Apa dong? Upaya mengulur-ngulur waktu. Salah.
Itu diatur dalam pasal 1 kan udah disampaikan pada yang mulia. Ya itu disampaikan yang mulia, tapi terkait dengan pasal 32 ayat 1. Sebentar dulu Bang. Adalah bentuk nyata upaya untuk menunda-nunda dan mengganggu proses pemeriksaan pokok perkara. Apabila selalu salah. Nah ini yang kadang-kadang saya bingung sama Anda. Ini disebut tidak beretika. Ya Seperti yang Anda jelas, sebutkan. penyalahgunaan Tidak beretikanya di mana? Kan hakim sudah ngomong, Iya. penyalahgunaan Prapit jelas itu kok. Iya. Kok kita bertanya bolak-balik? Iya. Menurut Ya, hakim, ya, ya, upaya ada lu. ini adalah salah satu bentuk penyalahgunaan pra-peradilan. Ya. Pra peradilan Ini yang dibatasi nggak enggak? ngerti nih nyalain hakim mulu nih. Saya nggak nyalain hakim. nggak ngerti nih. Saya nggak nyalain hakim. Oke. Hakim itu putusannya ya wajib untuk dipatuhi. Lah. Yang nyalain hakim siapa? Saya yang bertanya. Gimana lu? Saya yang bertanya. Jadi gini, penyalahgunaan pra-peradilan adalah tindakan memanfaatkan mekanisme pra-peradilan secara tidak semestinya, seperti mengajukan gugatan bertubi-tubi atau mendaftarkan setelah berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan. Nah, praktek ini ya umumnya bertujuan untuk menunda jalannya persidangan pokok perkara gitu. Jadi mengulur waktu atau menghindar status tersangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang ya, saya sebetulnya senang sekali membahas yang namanya Roy Sukentir. Roy Sukentir. Ya, Roy Sukentir. Kenapa saya bilang Roy Sukentir ini? Gini ya, ijazah saya itu mulai dari SD, SMP, SMA itu pasti jadi satu. Ya. Itu pun bersamaan jadi satu dengan istri saya, Yes. anak saya. Nah sekarang datang kemana? Bahwa bilang kalau ijazahnya kebakar. Sing kebakar cuma sitok-tok ae. Hei, goblok. Wong Indonesia iki ora pekok, mbok kira pekok kabeh. Lucu ta. Ijazah iki lek kebakar sitok ya mesti kebakar kabeh. Ono ae jan. Dikira itu kita ini goblok sama Roy Suryo. Alah, stop. Masyarakat Indonesia ini pinter, internet belajar pinter. Jangan memekoi kita karena kita ini sudah pinter blog. Lucu. Datang unjuk-unjuk. Mana gimana? Ijazah saya sah dan resmi dari Universitas Negeri Jakarta, dan pada saatnya saya tunjukkan juga bahwa IP saya juga clear 3,86 dengan lulus predikat sangat memuaskan. Wah, Ari Sartono. UNC tidak akan menggelar konferensi pers. Lebih tepatnya gini Sur, UNC nggak mau konferensi pers tentang ijazahmu itu karena UNC itu malu pernah punya siswa seperti kamu. Kalau emang kamu murid berprestasi, UNC tanpa disuruh pun pasti akan konferensi pers sendiri. nah, Seperti kayak rektor UGM konferensi pers tentang kelulusan Pak Jokowi. Dong pora. katanya orang ini kalau memang dia berprestasi, Bang Roy Suryo yang berprestasi ya. Jadi nanti yang kompres itu bakal dari UNJ sendiri, kayak di UGM waktu Pak Jokowi ya kan. Kenapa nih? Aduh, Pak Roy Suryo kenapa ngamuk-ngamuk dibilang palsu? Pak Jokowi tenang-tenang banget itu kalau dibilang palsu. Dan upaya paksa lain tidak sah. Tetapi di sana itu ditegaskan bahwa penetapan tersangka itu tetap sah. Nah, jadi walaupun penetapan tersangka memang tidak diajukan pada pra-peradilan pertama, maka kita bisa berpendapat bahwa pra-peradilan kedua tidak tergolong nebis in idem karena memang di pra-peradilan pertama itu tidak dimohonkan untuk penetapan tersangka, tapi hakim ternyata mengambil putusan ultra petita pada putusan pra-peradilan yang pertama, karena hakim menyatakan bahwa selain menyatakan menerima permohonan pra-peradilan tentang sah atau tidak sahnya penangkapan dan lain-lain, tetapi hakim juga pada peradilan yang pertama menyatakan penetapan tersangka terhadap Roy Suryo tetap sah dan penyidikan tetap sah serta penuntutan tetap dapat dilanjutkan. Nah, ini yang diulangi lagi tadi oleh hakim bahwa
hakim tidak mempertimbangkan lagi tentang penetapan tersangka. Oleh karena itu, serta-merta hakim sudah yakin bahwa penyidik dan penuntut umum sudah mengantongi bukti-bukti. Nah, tuh. Assalamualaikum, saya Pak Purnomo memberitahukan Roy Panci. Benar sekali lulusan Universitas Pak Purnomo, jurusan Panci Bekas di wisuda tahun 2024, kuliah tahun 2026. Assalamualaikum, saya Pak Purnomo. Pak Pur. Aduh, kasihan banget. Jahat banget kalau kayak gini nih caranya. Jahat. Aduh, ya Allah. Bener-bener. Jadi bulian warga. Dan ini sudah dipertegas loh oleh Mas Roy Suryo sendiri. Betul. Jadi saya suatu hari pernah head to head lah di sebuah TV swasta ya dengan Mas Roy Suryo. Saat itu saya langsung menanyakan ke Mas Roy, Mas Roy, betul apa enggak bahwa Mas Roy jangankan memegang, melihat ijazah Pak Jokowi aja belum pernah. Gitu. Apalagi Mas Roy Suryo saat itu ya di depan kamera yang disiarkan di seluruh antero negeri ini mengatakan bahwa loh siapa memang yang sudah melihat yang asli, katanya kayak begitu loh. Dengan asumsi bahwa dia ingin menggiring opini, jangankan saya, yang asli itu memang tidak ada gitu. Nah, cuman di saat yang bersamaan kemudian beliau itu mengakui bahwa dirinya adalah seorang peneliti. Betul. Ya kan? Bahwa klaim 99,99% palsu itu adalah hasil penelitiannya. Ya. Sehingga kita berpikir secara keilmiahan. Kebetulan saya juga mahasiswa. Ya kan? Kalau kita sebagai mahasiswa, tentu kalau misalnya kita meneliti sebuah objek, ya kan? Nah, kita harus make sure dulu bahwa objek penelitian ini memang sesuai judul. Ya kan? Yang diteliti ini memang relevan dengan judul yang sedang kita angkat. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau misalnya di judulnya itu adalah ijazah Pak Jokowi, tentu yang harusnya diteliti adalah ijazahnya Pak Jokowi. Yang asli. Ya kan? Nah, ini ternyata juga lucu bahwa beliau mengklaim ini adalah sebuah hasil penelitian, tapi di sisi yang lain beliau belum pernah, jangankan memegang, melihat ijazah Pak Jokowi aja, itu belum pernah. Gitu. Jadi apa yang diteliti? Nah, usut punya usut ternyata nemu di sosial media. Nemu di medsos. Ya sama aja kayak mau meneliti kodok ya. Tapi yang diteliti itu bukan kodok beneran, tapi kodok dari boneka ya kan, bukan kodok hidup. Ini tegaskan bahwa hari ini adalah rangkaian dari komitmen saya dan teman-teman untuk kemudian melakukan penelusuran terkait pelanggaran akademik yang dilakukan oleh saudara RS. Jadi ada dua hal. Pertama adalah pelanggaran akademik. Yang kedua adalah pelanggaran terhadap tindak pidana. Nah, tindak pidananya beberapa hari yang lalu sudah saya laporkan dan itu menyangkut dengan pencemaran nama baik, fitnah, dan hari ini juga sebenarnya berpotensi ada tindak pidana yang kami duga dan kami mungkin layak dan patut untuk kita bawa ke ranah hukum. Nah, di Kementerian Dikti, Pendidikan Tinggi dan juga Sains Teknologi, kami alhamdulillah diterima oleh pihak dari Dikti dalam rangka menyerahkan informasi publik bahwa adanya dugaan dua hal. Dugaan sebagaimana yang sudah kami lakukan ketika kami ke UNJ, mengingat saudara RS, atau saya mau bilang saudara Roy Suryo, mendapatkan gelar akademiknya yang kami duga itu melanggar aturan. Ya kan? Ya, bukan karena palsu ya. Sehingga itu selain sudah kami ke UNJ, kami teruskan kepada pihak Dikti dalam rangka Dikti untuk follow up. Dan alhamdulillah sudah diterima. Yang kedua juga, kenapa kami ke Dikti? Karena terkait hal yang berurusan dengan karya tulis ilmiah, yaitu disertasi yang kemudian diloloskan. Ternyata disertasi itu diduga ada potensi plagiat yang cukup signifikan angkanya. Yang sehingga itu kami meminta perhatian dari Dikti untuk kemudian mengawal masalah ini. Ya, untuk mengawal masalah ini agar pihak Dikti melakukan evaluasi dan melakukan koordinasi dengan pihak Universitas Negeri Jakarta atau UNJ. Dua hal tersebut. Dan kami bersyukur tadi sudah diterima dan sekarang statusnya dalam keadaan follow up. Dan kami meyakini Dikti kemudian pasti akan menjadikan ini sebagai atensi untuk biar bagaimanapun
Ini dalam rangka menyelamatkan bagaimana kehidupan berpendidikan kita. Itu satu hal. Nanti di lewat forum ini juga saya mau menyampaikan beberapa poin penting, termasuk soal eksistensi saudara Roy Suryo yang begitu percaya diri memperlihatkan ijazah aslinya ke ruang publik, yang ternyata notabene-nya justru karena ijazah itulah kenapa dia terbit dan asli, itu yang kemudian menjadi masalah. Kalau mereka menuduh ijazah Pak Jokowi kan palsu, jadi masalah gitu. Kalau kita justru karena ijazahnya asli, itu yang kita persoalkan. Persoalan ada hal-hal yang kemudian harus dipertanggungjawabkan. Untuk lebih maksimal, nanti ada beberapa pembicara lain, ada tim hukum nanti juga yang akan bicara soal aspek pidana, mengingat masalah plagiarisme dan juga yang berkaitan dengan urusan-urusan kampus, termasuk juga urusan pencemaran nama baik, itu juga ada urusan dengan pidana. Dan yang kedua ada dari alumni UNJ yang ikut membersamai dan menemukan ada pelanggaran-pelanggaran secara akademik yang dilakukan oleh saudara Roy Suryo. Nah, udah tuh. Ya kan, ditunggu aja ya Mas Roy Suryo ya. Ditunggu aja. Oh, pengalaman ini. Makin pusing tuh kepala ya kan. Dan insya Allah akan bersidang pada hari Selasa tanggal 28 Juli yang akan datang. Dengan materi adalah ganti rugi atas putusan pra peradilan yang pertama. Nah ini kita yang uji nanti. Apakah putusan ganti rugi itu akan kemudian diterima atau ditolak? Karena kalau kemudian itu ditolak, nah tentu saja ini ada hal yang big question mark ya. Wah, besar. Karena putusan yang pertama itu sudah diterima, hanya waktu itu belum sempat kita mohonkan. Jadi sekali lagi, semua pertimbangan dari kuasa hukum saya itu saya patuhi dan saya ikuti, dan teman-teman mohon bersabar, termasuk juga forum pengadilan negeri di Jakarta Timur mohon bersabar juga, patuhilah KUHAP. Ya, kitab undang-undang hukum acara pidana kita mempersyaratkan selesaikan dulu pra peradilan. Apakah pra peradilannya nanti akan diajukan lagi atau tidak? Tunggu saja tanggal mainnya. Nah, pra peradilan terus ya. Oh, mudah-mudahan ditolak terus ya. Tersangka. Oke, baik. Kalau kita lihat registrasi perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, berdasarkan juga yang kami periksa dari ahli yang diajukan oleh Polda Metro Jaya dan paham Bang? Di pasal 158 huruf C KUHAP baru itu menjelaskan bahwa ganti rugi hanya boleh dimintakan manakala terjadi penghentian penyidikan dan penuntutan. Sementara dalam perkara ini kan tidak terjadi. Yang terjadi hanya persoalan tidak sahnya penangkapan dan penahanan. Menurut KUHAP itu tidak bisa menjadi dasar permintaan ganti rugi. Jadi kembali lagi saya berpandangan ganti rugi juga akan ditolak karena KUHAP seperti itu. Kedua, jangan salah loh Mbak, ini menggunakan APBN loh, bukan Polda yang bayar. Bukan di reskrim juga, uang rakyat yang bayar. Jadi pengeluaran dana ini pun juga harus dipertimbangkan secara yuridis. Gede juga ya 200 juta? Cukup besar ya. Cukup besar. Bagaimanapun pajak rakyat di situ. Jadi kembali lagi kalau saya pikir dengan tetap menghormati semua upaya hukum ya. Ini kan bagian dari dialektika bagaimana KUHAP baru ini kita coba berdayakan. Tapi saya agak beda pandangan terkait dengan pra ketiga, apalagi keempat dan seterusnya. Terlebih dengan alert dari hakim yang cukup keras dalam pertimbangan hari ini. Soal yang di Solo ini